Halo semuanya, hari ini gue bakal review HP yang udah rilis tahun kemarin waktu 2019. Sebenarnya udah agak telat sih buat ngasih kesan dari HP ini, tapi ya daripada nggak sama sekali mending telat. Nah, by the way, Samsung juga awal tahun ini baru rilis Galaxy A71 sebagai penerus A70 ini. Dan dibanderol dengan harga 6,1 juta untuk varian RAM 8 GB dengan memori penyimpanan 128 GB. Nah, biasanya sih kalau udah ada penerusnya harusnya udah bisa didapetin dengan harga yang lebih rendah ya. Si A70 ini mengingat sudah keluar penerus yang baru. Dan mungkin sebagian dari kalian juga ada yang udah mungkin ngincer dari HP ini dan udah cek-cek harganya juga. Oke, langsung aja. Jadi kalau untuk spek umum dari Samsung Galaxy A70 tuh dia udah pakai Snapdragon 675 atau octa-core processor yang punya 8 inti dengan 6 inti low performance dan 2 inti high performance. Jadi perbedaannya tuh yang high performance buat tugas-tugas yang berat dan low performance untuk hal-hal yang ringan. Lalu kalau untuk yang ukuran layarnya sendiri di sini ada dua sih ya. Jadi dia 6,7 inci kalau HP-nya benar-benar kotak, 6,5 inci kalau ujungnya ngebulat. Nah, jadi maksudnya tuh kan ini kan HP ujungnya ngebulat nih ya. Kalau dia full kotak itu dia 6,7 inch gitu. Cuman karena ngebulat jadi dia ukurannya rada lebih kecil. Ya, akal-akalan pabrik lah. Lalu kalau untuk setup kamera sendiri ada triple kamera ya. Jadi ada 32 megapiksel kamera utama di belakang, 5 megapiksel untuk kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk wide angle. Itu semua dari belakang. Lalu untuk kamera selfie-nya ada 32 megapiksel. Dan untuk varian yang gue ambil ini punya RAM 8 GB dan memori internal 128 GB. Kalau untuk fitur lainnya sendiri sih di sini ada super fast charging, on-screen fingerprint, jangan lupa juga ada HP ini juga support face detection. Lalu Infinity U Display atau yang pakai model notch layar kayak gini. Tuh. Jadi atasnya seperti ini. Nah, kalau untuk fitur lainnya sendiri sih yang di kardus sih ini kayak ada Secure by Knox, jadi kayak sistem keamanan dari Samsung sama dual SIM card. Oke, lanjut. Oke, jadi langsung aja kita bahas ya bagian eksteriornya. Jadi kalau untuk bagian eksteriornya sih ini ya cukup tipis dari bentuk dimensinya sendiri. Ini bentar aku bukain. Tuh ya bisa kelihatan ini cukup tipis juga. Nah, kalau untuk ukuran sendiri ya emang cukup gede ya karena nih HP punya ukuran 6,7 inci jadi ya gede sih. Tapi kalau buat gue sih nggak terlalu masalah karena tangan gue juga cukup gede. Nah nih bisa nutupin sepenuh layar tangan gue nya. Nah, jadi kalau untuk masalah penggunaan itu subjektif ya tiap orang. Nah, waktu gue beli ini HP sih warnanya hitam. Bagian belakangnya hitam gelap dengan refleksi spektrum warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Cuman nggak akan bisa dilihat di HP ini karena HP ini udah gue tutup pakai stiker warna hitam. Nanti akan gue jelasin kenapa gue tutup pakai stiker. Nah, bagian sisi HP ini juga dilengkapi dengan ini ya, bezel yang seperti logam. Padahal ini plastik. Warnanya kalau di sini sih kayak hitam, tapi kadang suka kelihatan warna biru gitu. Tapi itu jarang sih. Anggap aja warna hitam kebiruan. Nah, kenapa gue tutup nih belakangnya nih? Ini perlu diperhatiin ya. Karena ini tuh sebenarnya tampilannya tuh seperti kaca awalnya. Gue kira itu tuh kaca karena gue nggak ngecek sampai sedetail itu. Ternyata bagian belakangnya itu plastik. Dan Samsung nyebutnya glastik. Kenapa demikian? Karena tampilannya kayak kaca tapi bahannya plastik. Oke sih, masih masuk akal. Cuman itu jadi bikin salah persepsi ke pengguna sih. Bagusnya sih kalau ini HP jatuh belakangnya akan pecah. Cuman kalau kalian yang suka HP dengan nggak suka HP baret atau rusak tampilannya, mungkin itu bakal jadi nilai minus ya kalau buat yang nggak suka pakai plastik. Tapi gue juga salah satu yang nggak suka kalau ngeliat HP baret, jadi gue tutup pakai stiker warna hitam ini. Sebenarnya bisa nggak sih kalau pakai casing doang kayak casing ini? Sebenarnya bisa aja, cuma menurut pengalaman gue sih selama pakai HP nggak bisa full 100% anti baret gitu. Jadi kan kalau HP dipasang di casing ini kan dia juga tetap masih ada ruang kosong ya di antara HP sama si casing. Jadi lama-kelamaan misal debu masuk dari sini atau dari mana. Nggak tau lah, debu tuh selalu nemuin cara buat masuk lah ke celah-celah yang terkecil. Itu tuh nanti lama-lama bakal ngasilin baret. Meskipun baretnya tuh bukan baret ngebaris gitu. Dia bakal jadi baret yang titik-titik. Ini udah mulai kelihatan di stiker gue. Nih, ini baret-baretnya tuh jadi bakal kayak titik-titik seperti ini. Nih, ini titik-titik tuh titik-titik baret.
Jadi itu kenapa gue tetap aplikasi skin di bagian belakang. Oke, next selanjutnya kita bahas bagian layar ya. Kalau untuk layar sendiri sih karena udah menggunakan panel AMOLED dari Samsung, warna yang dihasilkan cukup menyenangkan ya. Yang paling gue suka dari AMOLED adalah hitamnya benar-benar pekat karena pakai LED dibandingkan LCD. Kalau dari Samsung sendiri udah nyediain dua mode sih, ada displaynya, ada mode natural sama vivid. Cuman kalau gue sih makainya sih hariannya natural karena lebih enak di mata aja, nggak terlalu big, tajam. Kalau pakai itu lama-lama tuh gimana ya, kayak rada capek di mata juga. Tapi kalau kalian mau ngulik sih di mode vivid bisa disetel-setel ya, sedangkan kalau mode natural nggak. Oh ya, by the way, kalau pakai mode vivid tadi, kalau kalian pas ngedit hati-hati ya karena pas ngedit juga mode layarnya ke bawah vivid. Jadi warna-warna di layar tuh bener-bener lebih cerah banget, lebih berwarna lah, kontras. By the way, untuk touchscreen-nya juga oke banget sih yang ini. Cukup sensitif, bahkan kadang terlalu sensitif buat gue. Jadi kadang sering rasanya belum nyentuh layarnya, tangan kita udah ke register. Jadi ini kayak gue contohin bisa pakai kuku juga nih, bagian belakang kuku. Tapi nggak sampai mengganggu. Oh ya, karena layarnya ini hampir penuh full sebody ya. Jadi kadang telapak tangan tuh kayak di bagian sini tuh suka ke detect gitu waktu browsing atau scrolling. Jadi kayak gini lah ekstrimnya. Nah, tuh. Nah, tapi nggak sampai mengganggu sih karena gue juga jarang ngelakuin manuver kayak gitu. Karena gue lebih sering browsingnya di langsung di bagian sisi kanannya. Jadi kurang lebih aman lah ya. Nah, by the way ini juga di sininya tuh ada mode peningkatan buat sensitivity-nya juga. Kalau kalian mau pakai tempered glass atau screen guard yang tebel, ada Samsung udah nge-cover kalian. Cuman kalau dari pengalaman gue sih, pakai sarung tangan temen gue yang buat motor aja, gue masih kedetek waktu itu. Jadi kayaknya aman, nggak pakai juga. Tapi bebas, kalian boleh ngotak-ngatik. Oh ya, by the way, karena layarnya ini tuh A70 tuh FHD+, jadi rasio layarnya agak beda ya sama HP biasa, yang biasanya 16:9. Kalau A70 tuh punya rasio layar 20:9. Jadi 20:9. Nah, jadi kadang tuh masalahnya tuh kalau buka story IG, itu tuh suka kepotong di bagian pinggirnya gitu, di sisi kiri sama kanan. Terutama kalau dari teman-teman yang ngupload dari HP yang 16:9. Nah, selanjutnya kalau untuk baterai sendiri sih, ini cukup asik juga ya buat gue ya. 4500 mAh tuh bisa gue pakai buat 1,5 hari sampai 2 hari pemakaian. Tapi di sini perlu gue tekanin kalau gue tuh nggak main game berat di HP ya. Jadi game-game gue tuh bener-bener kayak game-game casual kayak gini. Jadi ini kalau kalian lihat ya, dengan 67% gue masih punya waktu 21 jam 54 menit lagi buat pakai HP ini. Nah, by the way, si HP ini juga udah dengan baterai yang gede ini udah dilengkapin sama charger yang powerful juga. Jadi udah dikasih charger kabel Type-C bawaan dari kotaknya sama charger super fast charging. Kalau nggak salah sih dia pakai teknologinya power delivery 25 watt. Dan memang gue lihat cepet banget sih dia ngisinya. Jadi waktu itu gue nyobain ngasih waktu buat ngecas selama 30 menit. Dia bisa naik dari 15% sampai 55%. Jadi 40% dalam 30 menit. Nah, kenapa gue nentuin 30 menit? Karena gue mikir awalnya gini nih. Kalau pas kita bangun pagi nih, kita nyadar pas buka HP, baterai lowbat nih ternyata. Ternyata lupa dicolokin tadi malam. Padahal kita mau pergi kantor, mau pergi kuliah, atau mau kemana, yang penting. Kan nggak mungkin kita nungguin HP kita sampai berapa persen buat dipakai seharian, kan? Dan gue pikir skenario 30 menit, oke. Jadi lu siap-siap 30 menit, HP lu udah dicas selama 30 menit, lu beres siap-siap, HP lu udah keisi 40%. Dan kalau yang kayak gue tunjukin tadi, 60% aja bisa tahan sampai 21 jam. Sekali lagi nih, untuk gue, penggunaan gue yang gak pakai main game berat. Jadi kalau buat lu cuma buat hubungan kontak atau apa, aman lah dengan 40% itu. By the way, kalau ada yang masih pakai Android 9, ini suka ada masalah ya. Jadi kalau kalian ngecas sambil dimatiin gitu, gue biasanya sih gitu ya di app yang lama, kadang tuh suka error, jadi dia tetap nyalain fast charging padahal di sininya dimatiin sama kalian fast chargingnya. Nah itu kan rada, jadi nggak, kalau kalian nggak mau ya kalau biasanya kayak gue, jadi itu ada solusinya sih. Jadi cuman perlu nyalain fast charge
jingnya, terus matiin lagi. Nanti kalian bisa balik lagi. Cuman karena ini udah pakai Android 10, gue udah gak nemuin masalahnya sih. Ini juga baru update tadi malam. Jadi sekarang gue udah bisa ngecas HP kondisi mati dan gak fast charging. Oke, selanjutnya untuk bagian yang kalah penting itu adalah kameranya. Untuk kamera Samsung Galaxy A70 sendiri udah kekinian dengan 3 buah kamera. Jadi untuk kameranya tuh yang paling atas tuh untuk kamera bokeh, yang tengah itu untuk kamera utamanya besar 32 megapiksel dan kamera wide angle 8 megapiksel. Untuk hasilnya sih cukup memuaskan buat HP sekelas mid-range menurut gua. Cuman kayaknya banyak kompetitor lain di kelas yang sama punya kamera yang lebih bagus. Cuman untuk dari gua sih ngeliat warna sama dynamic range-nya asik sih. Cuman ada kurangnya juga yaitu detailnya. Detailnya tuh kayak rada nggak masuk di hati gitu. Jadi detailnya tuh nggak jelek banget, tapi kayak aneh. Nah, anehnya tuh diperparah sama efek sharpening. Ini yang bikin aneh. Ini ada contohnya. Jadi kalau dilihat nih di sekujur antena wifi tuh kayak ada garis putih tegas. Itu tuh kalau gua nggak salah itu merupakan efek over sharpening. Ya kadang sharpening itu kepake sih, apalagi kalau di HP yang mana sensornya kecil, lensanya juga terbatas. Jadi kalau kondisinya nggak tepat dan hasilnya jadi kelihatan aneh itu jadi rada mengganggu. Ya paling itu aja sih jeleknya sih. Tapi kalau untuk yang lain sih misalnya kalian mau foto di malam hari sih gua saranin langsung pakai mode night ya daripada pakai mode foto. Karena menurut gua lebih ini kenapa tadi ngebug? Ngebug. Oke, ini ngebug gua nggak tahu kenapa. Jadi untuk yang mode night itu lebih bagus aja hasil detailnya dibandingkan mode foto yang biasa. Nah, kalau untuk video sendiri sih ini tadi kenapa ya? Untuk video sendiri sih performanya sih oke ya, suka banget. Oh, bisa di drag, gue baru tahu. Untuk video sendiri sih performanya oke banget. Jadi dia bisa ngerekam di 4K UHD atau Full HD 60 atau HD aja. Nah, cuman karena di rumah masih pakai TV tabung dan layar komputer masih cuman Full HD, jadi nggak pernah gue pakai yang UHD-nya, gue pakainya yang Full HD 60 fps. Untuk warna dan hasil ketajamannya sih oke ya videonya, suka banget. Cuman dan hasilnya juga smooth by the way, tipikal 60 fps. Cuman kalau mau pakai image stabilizer itu cuma bisa di 30 dan hasilnya menurut gue mendingan yang 60 tadi. Ya nggak tahu itu menurut gue sih ya. Jadi gue lebih pakai banyak FHD 60 fps. Dan pengalaman terbaik gue selama pakai A70 sih di situ ya, sweet spotnya. Oh ya, by the way A70 ini punya fitur ini ya tambahan, jadi kayak untuk slow motion atau super slow mo atau hyperlapse dan hasilnya juga oke banget. Bisa kalian upload juga dan usable kok kalau kalian mau upload ke IG atau story. Paling buat kamera itu aja sih. Selanjutnya kita bakal bahas bagian fiturnya. Jadi selanjutnya kita bakal bahas bagian fiturnya ya. Jadi kalau nih HP nih bisa udah banyak fitur ya. Dan nih HP itu bisa fingerprint atau face detection. Kalau yang gue pakai fingerprint. Menurut gue udah untuk fingerprintnya pas, udah cukup cepat ya segini ya. Apalagi gue pindahan dari yang HP-nya pakai fingerprint berupa sensor bukan optical kayak yang di A70 ini. Nah, tapi semuanya tuh enak waktu nggak pakai pelindung layar. Begitu pakai tempered glass, jadi waktu pertama kali beli langsung gue kasih tempered glass di layarnya. Nah, itu tuh langsung hampir 90% tuh gagal. Jadi perhatian buat kalian yang mau pakai pelindung tempered glass. Sekarang gue pakai screen guardnya yang berupa gel sih, jadi bahannya seperti karet, elastis sama lunak gitu. Jauh lebih baik buat fingerprint registernya. Cuman kadang masih gagal sih, tapi nggak parah. Nah, gue mau bahas lebih detail untuk bagian fingerprintnya sini terutama ya. Jadi kalau untuk fingerprint nih, gue lupa waktu belum pakai tempered glass seperti ini atau enggak. Cuman begitu gue habis cuci tangan atau habis gue mandi, jadi kondisi tangannya kayak masih lembab gitu, fingerprintnya tuh susah dibaca. Nggak tahu kenapa. Jadi gue akalin dengan nambahin fingerprint setelah mandi. Jadi gue register fingerprint baru setelah gue mandi atau setelah gue cuci tangan, gue lupa. Udah lama juga sih. Nah, hasilnya jadi mendingan. Tapi kadang masih susah juga, tapi nggak sampai ngeganggu sih. Kalau kebetulan sekarang sih ini lancar terus ya. Nah, kalau untuk face detection-nya sendiri sih, gue salut sih. Hampir setiap kondisi cahaya A70 bisa buka dengan face detection dan waktu prosesnya pun cepat. Nah, gue bandinginnya sama Galaxy A51. A51 tuh kewalahan, sedangkan A70 masih lancar aja, meskipun dalam kondisi yang sama.
yaitu yang rada redup-redup gitu. Kalau untuk ergonomik atau kenyamanan pemakaian, layarnya sih lumayan tinggi ya, sama semua tombolnya ada di sisi kanan layar juga. Jujur gue nggak ada masalah sih buat gue kalau pas pakai HP ini. Paling kalau mau naikin volume perlu gerakin tangan ke atas sedikit, gini tuh. Tapi nggak sampai ngeganggu banget. Sekali lagi ini di kasus gue ya, yang kayaknya tangan gue pas gedenya sama kayak HP ini. Nah, selanjutnya untuk bagian speaker sama mic sih semuanya menurut gue mantap. Jadi hasil rekaman suara dengan mic menurut gue sangat bersih. Dan hasil tes mic-nya dapat kalian dengar di bagian kesimpulan yang nanti gue rekam dengan 70. Lalu untuk speaker juga menggunakan sistem mono di bagian bawah. Yang menurut gue cukup keras dan bisa mengisi ruangan yang kecil ya. Jadi cukup oke lah. Nah, fitur lainnya dari A70 adalah dia nggak hybrid SIM atau micro SD. Jadi bisa pakai 2 SIM atau 1 micro SD sekaligus. Nah, jadi gue pakai semuanya dan gue enjoy banget. Lalu dia juga udah masih ada headphone jack ya. Headphone jack 3,5 mili. Jadi untuk yang belum punya headset wireless, ini udah HP udah bisa pakai headset lama kalian pakai kabel dan nggak perlu ribet cari dongle dari Type-C ke jack headphone. Oke, jadi kita sampai ke bagian akhir dari video ini ya. Jadi kesimpulan selama gue pakai HP ini tuh cukup banyak positifnya daripada negatifnya. Galaxy A70 HP yang well balanced banget buat gue, performa dapat, baterai dapat, kamera dapat, audio juga dapat. Meskipun kameranya nggak wah banget seperti HP flagship, tapi usable dan cukup oke banget kok buat gue. Audio juga udah support Dolby Atmos yang jujur gue nggak nemu bedanya, jadi antara pakai sama nggak pakai, jadi nggak gue pakai. Untuk A70 sendiri gue pakai sebagai daily driver dan enak banget. Smooth, nggak sendat-sendut pas browsing atau YouTubean. Multitasking antar aplikasinya juga cepet. Nah, untuk game sendiri gue nggak bahas untuk game-game yang berat seperti PUBG, tapi dari teman yang pakai A70, gue lihat performanya nggak buruk juga. Mungkin emang nggak semulus yang pakai flagship, tapi masih playable. Nah, sayangnya adalah HP ini tuh nggak ada NFC. Padahal itu fitur yang selalu gue cek kalau beli HP. NFC sering gue pakai untuk connect kamera ke HP karena nggak ribet dan cepet. Tapi oke lah, nggak ada NFC masih bisa gue wajarin sekarang karena bisa connect pakai WiFi. Yang mana literally NFC itu cuman alat bantu pengenalan antara kamera sama HP aja. Tetap pengiriman datanya pakai WiFi. Tapi yang gue pikir itu nanti bisa jadi kedepannya kan pembayaran cashless mulai menerapkan NFC, kan sayang kalau A70-nya nggak support. Nah, jadi buat kalian yang mau beli A70 di 2020, menurut gue masih worth it, terutama yang nggak budgetnya untuk beli A71. Terlebih kalian mungkin bisa dapetin A70 di bawah harga waktu gue dapetin HP di awal 2020 kemarin, yang masih di 5 komaan. Yang sekarang kan udah keluar A71 nih, nanti harga A70 pasti udah akan turun lah ngikutin harga udah keluar penerusnya. Cuman gue saranin selalu ngecek opsi HP lain yang mungkin sekelas sama HP ini. Kalau gue sendiri milih Samsung karena mungkin dari brandnya juga udah lama, jadi gue percaya sama pengalamannya, sama UI-nya sendiri udah mulai enak dipakai. Paling itu aja yang bisa gue sampaikan. Sekian review gue yang jauh dari sempurna. Stay safe, stay at home. Kalau suka silahkan di like, kalau kurang suka silahkan di dislike dan di komen kurangnya. Subscribe boleh tapi jangan ngarep konten kelas atas. Yoks dahan.